Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hikmah diperintahkannya ibadah puasa kepada kita umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman, adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hikmah diperintahkannya puasa itu tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwalah yang menentukan derajat manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makin tinggi derajat takwa seseorang, maka makin tinggi pula derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah dan larangan Allah itulah syariat Islam. Dengan kata lain, takwa adalah mengamalkan dan menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan, baik secara individu dan kolektif di tengah-tengah masyarakat. Secara individu, setiap diri harus bertakwa dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Bazal, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Pemirsa yang dirahmati Allah, selain individu, takwa juga harus terwujud secara kolektif di tengah masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa ahaznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah sarana mewujudkan semua ketakwaan itu sekaligus. Secara individu, kita mesti menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, meski dalam kondisi tidak ada orang yang melihatnya sekalipun. Tak boleh makan dan minum di siang hari, kendati makanan dan minuman itu sebenarnya halal. Secara kolektif, ketakwaan menuntut tata aturan kehidupan masyarakat diatur dengan syariah Islam, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pertahanan keamanan. Belum bertakwa yang sebenarnya bila riba masih merajalela dan dilegalkan, miras masih menyebar luas, hukum buatan manusia jadi patokan pengadilan, aliran sesat masih bisa berkembang pesat, rakyat dibiarkan melarat, pendidikan dan kesehatan mahal,
dan kezaliman terjadi siang dan malam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini seharusnya menyadarkan kita semua betapa masih banyak pelanggaran syariah oleh manusia, tak terkecuali kaum muslim sekalipun. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan umat manusia bahwa pelanggaran terhadap syariah bisa menyebabkan bencana. Sebaliknya, pengamalan dan penerapan syariah akan menjadi rahmat bagi manusia. Kita semua, yakni mencegah darar bahaya dan mendatangkan maslahat atau manfaat. Oleh karena itu, Ramadan di tengah wabah ini harus melejitkan semangat kita untuk kembali pada syariat Allah. Yakinlah bahwa pengamalan dan penerapan syariat Islam secara kafah, secara totalitas, pasti akan tercipta kemakmuran, kesejahteraan, keadilan sosial dan hukum, keamanan, kenyamanan, akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Semua ini merupakan keberkahan yang menjadi konsekuensi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh. Di dalam tafsirnya Asyar at-Tafasir, Imam Abu Bakar Al-Jazairi menyatakan bahwa kata kafatan dalam ayat di atas bermakna jami'an, total, menyeluruh. Maka kata Imam Al-Jazairi, tidak boleh sedikit pun kaum muslimin meninggalkan syariah dan hukum-hukum Islam. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat mendesak kita kembali kepada syariat Allah. Sungguh celaka bila umat manusia, termasuk kita umat Islam, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian dan bencana, tapi tetap saja berpegang teguh dengan hukum-hukum buatan manusia dan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita terus berjuang dengan sungguh-sungguh, tak kenal lelah agar syariat Islam tegak di muka bumi ini secara kafah. Energi perjuangan harus dilipat gandakan, apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi terbaik umat Islam meraih kemenangan dan kejayaan. Ingatlah kaum muslimin, perintah wajib yang kita harus lakukan bukan hanya puasa. Sekali lagi, perintah wajib yang kita harus lakukan bukan hanya puasa. Banyak perintah lainnya, semua menuntut dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, agar puasa yang kita jalan ini benar-benar akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.